Kalau najis, bendanya najis. Model kotoran, model air kencing, itu bendanya sudah najis. Ada mutanajis adalah benda suci yang terkena najis. Maka ini bendanya bisa suci. Tinggal menghilangkan satu najisnya, dua hukumnya. Nah, dari sana diketahui bahwa najis itu tidak bisa disucikan. Kecuali ada beberapa najis yang bisa jadi suci, berubah. Satu kemarin, komar. Jika sudah kembali tawar, cuka. Luka dua, bisa jadi suci, jildu najasin bil mauti. Yang kurunat bin dibagin. Di sini ada dua ba huruf jer. Waliki jorpa wal majupa. Waliki jorpa wal majuro. Tiap-tiap jorok jadi dalam majuro itu diberikan ta'aluk. Ta'aluk mereka mana ulah salah. Jildu najasin bil mauti. Bin dibagin ba huruf jer ta'alukna karena yat huruf. Tapi bil mauti ba huruf jer ta'aluk karena najasi. Ada kulit bangke yang jadi bangkainya sebab mati. Contoh, kucing mati, entah itu disembelih atau mati sendiri, maka itu kucing najis. Kenapa kucing najis? Bil mauti sebab kucingnya mati. Kalau kucingnya masih hidup najis gak? Enggak. Tuh. Sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi harimau mati. Harimau hidup, suci apa najismu? Harimau hidup, suci. Sekarang harimau mati, maka eta harimau jadi najis. Eta nukitu najasin bil mauti. Binatang yang jadi najis disebabkan kematian. Setelah dibuatkan surat kematian, ada aktenya. Maka bulunya najis, kulitnya najis, kukunya najis, giginya najis, dagingnya najis, semuanya najis. Dan tidak bisa disucikan kecuali satu, apa? Jildu, kulit. Kulit macan bisa kita sucikan. Dengan cara apa? Ya huruf bin dibagin. Dengan cara bikin dibag. Jadi bin dibagin al-ba'ru wal jaru wal majrur mukalifun biang huruf. Bagaimana cara menyucikannya? Bin dibagin. Awas, jangan bil mauti. Ulah padu bae bil mauti al-ba'ru harfu jari. Karena al-jaru wal majrur mukalifun biang huruf. Kata bah bil mauti Jerman itu tahu kapan karena ya huruf. Salah. Mungkin bakal diartikan kecil. Wayat pun bisa suci, kulit kucing bil mauti ketika mati. Justru gara-gara mati jadi najis. Jadi jangan salah tanggal ya. Bil mauti ta'aluk karena najis. Bin dibagin ta'aluknya karena yatkul. Bisa suci. Makanya santri ulah salah ta'aluk. Ya, santri ulah salah ta'aluk. Ta'aluk kurang kasaha. Qul huwallahu Allahus. Ta'aluk kurang maka as-somad. Tadinya ulah salah ta'aluk. Pertama, yang bisa suci hanya kulit. Maka selain kulit tidak bisa jadi suci. Serem, dungu, boga jimat, apa taring macan, dijadiin kali, jadi jeger di pasar induk. Kumaha
taring macan, hukumnya najis, tidak bisa jadi suci. Di bawah sholat agak satu sholat. Ajis misalkan punya cangklong dari gading gajah. Gading gajah bukan kulit gajah, maka tidak bisa disucikan. Hukumnya masih najis. Dipakai sholat bisa. Diperjualbelikan haram. Uang hasil memperjualbelikannya pun haram. Sama haramnya dengan kita investasi atau spekulasi dengan Bitcoin. Ada yang baterainya bertobat. Jangan mau atau terlibat atau ikut-ikutan Bitcoin. Satu, masuk pada kategori baikul goror. Jual beli sesuatu banyak atau besar unsur tipuannya. Mengeroni kalau beli tanah jelas yang dibelinya apa. Kalau beli emas jelas emasnya kelihatan. Kalau beli Bitcoin mana? Kagak kelihatan. Masih mending beli kucing di dalam. Terbaik ini masih mending beli kucing di dalam. Kita cobain Bitcoin. Mana? Untuk 50 juta, 100 juta dibeliin sama disebutnya uang digital. Mulai satu nggak kelihatan, nggak jelas. Saya jual beli dalam hukum fikih, kok Nabi kita harus melihat apa yang kita beli, yang kita jual. Sampai nomor kedua ada yang rawan. Kan dulu lama tuh kejadian ada orang Ukraina. Itu kan namanya uang digital. Tersimpan rapi di servernya. Begitu server ada yang ngehack, hancur kan. Bosnya mana tanggung jawab. Sampai sekarang gak ada yang tahu siapa bosnya Bitcoin. Bawa masih maju. Tuh, unsur buat gak boleh. Yang kedua, kalau beli Bitcoin tujuannya adalah spekulasi, ingin dapat keuntungan, maka di sana tadi elat yang kedua, elat maisir, judi. Kenapa kita mempertaruhkan sesuatu yang sudah jelas demi sesuatu yang tidak jelas? 100 juta dijadiin Bitcoin dengan mengharapkan ada lebih, karena kabarnya si Anu dari 100 juta jadi 105, si Anu dari 200 juta jadi 200 sekian. Kabarnya sesuatu yang udah jelas, kita jelas 200 juta dibeli jadi Bitcoin, spekulasi demi sesuatu yang belum pasti. Kata itu benar, elat maisir, elat kan judi gitu nih. Perbuaan kasih komen dengan Haji Mutri. Baca juga pinggir jalan di angkot yang lewat ganti apa kenal. Saya di mobil ganti apa? Kan judi mah jadi. Ganti komen. Haji Mutri benar, udah lewat benar. Kan Haji Mutri udah jelas punya duit. Sekarang dipertaruhkan demi untung yang lebih besar, tapi untungnya kan gak jelas. Itu ngarangnya elat maisir. So, makai kita 200 kita bukan dihitung hari nanti. Kiai sudah dulu saya udah Bitcoin kan itu jadi cekek wae. Ini senang sorogan, Abuya senang sorogan, Padiu kan itu sok itu. Nah, usaha dari pemerintah ya, itu bisa bagaimana? Tidak ada yang berbicara. Jadi yang bisa suci dari najis itu hanya kulitnya. Selain daripada kulit nggak bisa suci. Nah,
Bagaimana caranya mana? Nakohu gampang sebetulnya. Satu koyitna ya, bin niko, kulitnya dibersihin. Dua, la yamudu ilaihi natnon, setelah dibersihin nggak jadi bau. Tiga, wala fasadun launukia filmani, kulitnya tidak akan hancur, tidak akan bau jika direndam di air. Kalau zaman dulu untuk nyamak itu satu bulunya dibuang, dikerok sampai bersih. Kemudian sisa daging-daging di dalam kulit itu pun dibersihin. Kenapa? Sisa daging bisa berakibat bau. Setelah itu untuk membersihkan, biasanya dulu suka dikasih pagan salam. Apa itu pagan salam? Kulit pohon salam. Tuh, karena getahnya itu bisa menghilangkan yang katakan lebih bau, kosong. Setelah itu suka dikasih garam dan dijemur. Lama kelamaan enggak bau. Itu caranya zaman dulu. Nah, adapun sekarang teknologi semakin canggih, cara semakin banyak, enggak mau cara seperti apapun, yang penting satu nakohu, dua layaun ilaihi nadun, nomor satu layaun ilaihi asadun, tiga patokan dalam nyamak kulit. Hadis riwayat macan, ambil kulitnya, pakai sejadah, gampang tinggal disamakan. Berikutnya nomor kagenap termasuk najis deui wa kalbin wa khinzirin. Satu babi anjing. Dua wa khinzirin babi. Perlu diketahui hadirin bahwa anjing dan babi dia masih kena ikhtilaf dina hukum najisnya. Artinya ada ulama yang menghukumi anjing dan babi itu suci. Anjing suci, babi suci menurut madhab anjing suci, babi suci menurut madhab Hanafi. Lah, kalau Hanafi menghukumi naon babi suci? Bukankah dalam Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir? Daging babi haram. Ya, cek Imam Hanafi haram oke dimakan. Haramnya dimakan. Sesuatu yang haram dimakan belum tentu najis. Ya. Sesuatu yang haram dimakan belum tentu najis. Ada yang nggak boleh dimakan, tapi bendanya belum najis, bukan najis. Patung boleh dimakan, najis nggak? Tanah boleh dimakan, nggak boleh, najis nggak? Itu madhab Hanafi. Kalau Imam Malik setuju khinzir dihukumi najis, tapi kalau anjing suci menurut Imam Malik. Kalau Syafi'i, anjing dan babi dua-duanya hukumnya najis, bahkan najisnya mugolazo. Tuh, najisnya mugolazo. Menurut topik, apa satu. Makanya liur dia tuh mengaca baju kade. Kan mugolazo lagi, tiga-tiganya dia. Memelihara daging, memelihara babi, maka madhab Syafi'i memelihara babi haram. Jual beli babi haram. Konsumsi langsung daging babi pun haram. Kerja di restoran menyediakan daging babi pun haram. Kalau orang bakar sate babi, asapnya kena baju, jadi bau asap sate babi tadi, maka bajunya jadi mutai najis, nggak boleh dipakai sholat. Cara mensucikannya harus pakai 7 daya.
Disirpuk bahasa. 1 anjing, 2 babi, 3 wa fariqulin minhuma. Anak babi kawin jeung anjing. Babi kawin jeung anjing. Boga anak disebutna baji. Kumaha kumaha antara babi kawin jeung embe boga anak jadi babe. Itu tuh. Jadi 5 ya. 1 anjing, 2 babi, 3 anak hasil perkawinan anjing dan babi. Nomor keempat, babi kawin jeung embe. 5 anjing kawin jeung embe. Lah, kan yang suci, yang najis anjing. Embe mah suci. Kenapa? Hanya karena embe kawin jeung anjing, anaknya jadi najis. Oh, karena dina ilmu mantek disebutkeun watat ba'u natijatul akhasamin tilkal muqaddimati hakada sukin. Ketika 2 muqaddimah, 1 muqaddimah khair, nomor kedua muqaddimah akhas, bertemu yang buruk dan yang baik, maka yang baik bakal ke bawah. Hidup mah gimana biar? Kata Allah, nisa hukum hartul lakum, istri kita itu bagaikan lahan kita bercocok tanam. Cari bini yang bibitnya bagus, biar anak kita jadi bagus. Tuh, almarhum bapak Abah Saji dulu bukan orang ngerti agama, tapi pengen punya anak, jadi dia ngikutin arahan sama yang no ada di sana bocahnya baru 16 tahun ahli baca Quran, dinikahlah sama Abah Saji. Alhamdulillah boga anak jadi dia. Bapak kawin, insya Allah kawin di emak anak Mama Bakri atau anak oke jadi. Jadi nyari bibit itu yang begitu. Kalau kita santri kawin sama perempuan orang Parung, suaminya santri, lakinya jablay, maka anaknya bakal jadi. Suaminya orang ajul, tapi istrinya orang solehah, insya Allah anaknya soleh. Pertanyaannya, gimana kalau anjing mati? Ya najis. Gimana kalau ayam mati? Najis. Lama-kelamaan busuk, timbul belatung. Kumaha hukum belatung? Hukum belatung wadudu mayyitatihi matahirun. Belatung dari bangkai binatang itu hukumnya suci. Ya, belatung dari bangkai binatang hukumnya suci. Ada bangkai ular, lama kelamaan bau, timbul belatung, belatungnya suci. Kandang ayam udah beres, ayamnya kotoran di bawah, timbul belatung, bertemu satu komunitas, di satu organisasi. Mak belatungnya suci, tai ayamnya najis. Kalau belatungnya suci, warnanya simpel, sesuatu makhluk hidup yang timbul walaupun dari najis itu hukumnya suci. Kenapa? Karena kullu hayawanin tahirun, setiap hewan itu hukumnya suci illa mana soalnya kecuali sesuatu yang harus dimasukkan. Semua hewan ketika dia hidup suci, walaupun belatung dari bangkai itu hukumnya suci. Betul. Berikutnya, kalau ada pertanyaan, ya, di bawah kan udah disebutin yang najis itu bahwa karausil wa baulin, kotoran manusia. Setiap kotoran hewan itu hukumnya najis. Apa itu kotoran? Adalah sesuatu yang keluar dari perut melalui dubur. Keluar dari perut melalui dubur itu namanya kotoran, raos, modal. Nah, pertanyaan satu,
Gimana kita kalau diantum sama tawon? Diantum sama antumnya tuh. Cos tawon dia kalau udah ngantuk udah terbang. Itunya ditinggalin dia. Gak pernah dibawa lagi. Baik kan? Tinggalin. Nah, itu kan keluar dari dubur. Gimana itu? Suci apa najis? Jawab suci. Kenapa? Karena memang keluar dari dubur tapi bukan asal dari. Tuh. Dua. Gimana kalau asalnya dari perut? Keluarnya lewat mana? Lewat dubur. Seperti apa? Seperti laba-laba, seperti janin laba-laba. Lalu cek itu ada sebutan ramat. Orang sini apa bilang? Hah? Internet. Indonesia. Atau janin laba-laba namanya? Hah? Hah? Apa? Abang-abang. Abang. Ini yang tuh. Lagi tuh. Rahmat ya. Itu rahmat keluar dari perut laba-laba melalui duburnya. Kan udah sesuai tuh sama had, sama dobitnya raos. Bahwa karawasin najis itu adalah seperti raos, kotoran manusia. Namun ari raos teh adalah kotoran keluar dari perut, asalnya dari perut keluar melalui dubur. Itu di rahmat ada tuh. Gimana hukumnya? Rahmat. Oh, jawab. Wa kada nasju an kabudin halal nasbun. Ulama terbagi dua mengenai jaring laba-laba. Satu Imam Subki, dua Imam Adroi menyatakan suci. Jadi kalau mahil pergi ke masjid naik motor, di jalan ada jaring laba-laba, ketabrak sama muka, nempel tentu. Jadi di muka si mahil penuh dengan rahmat. Boleh langsung sholat? Jawab boleh. Kan itu ada rahmat, hukumnya suci. Menurut pendapat pertama dipelopori Imam Subki bin Adroi. Dua, wajaza maswahibul muddati wal hawi binajasatihi. Imam Asnawi dan Imam Nawawi menyebutkan binajasatihi hukumnya najis. Najis tuh. Imam Isnawi ulama tahun 712. Imam Nawawi ulama 676. Menyebutkan bahwa rahmat lancar kata najis. Lama ya dua. Jadi kalau ikuti pendapat yang kedua, mahil sholat harus cuci muka lagi. Itu rahmat lancar harus dibuka. Karena najis. Waduh. Sohibul Muda Asnawi ulama jedul, lain bantrak. Imam Nawawi luar biasa, disebut lagi Syafi'i Shogir. Mereka mengatakan suci, tapi menurut Subki jeung Ajrohi hukumnya menurut Nawawi najis, tapi Imam Subki hukumnya suci. Subki lain ulama ecek jamur Jawa mah dikarat. Imam Adroi luar biasa, karangan lagi lebih dari 100 kitab. Mana ini kita yang harus jadi pegangan antara dua pendapat tadi, ambil yang mensucikan apa ambil yang menajiskan? Jawab, ambil yang utama. Mana yang utama? Jawab, binafatul mungkin ayat ciri, ayat simbol. Mana min siyagil muhtamad labju kama walabju lakin. Tanda satu pendapat itu muhtamad itu ditandai dengan adanya lapan kama atau lapan lakin. Fal mas'alatu idza studrikat di kama pamak ba'da kama wal muhtamad. Pamak qabla kama gitu wal muhtamad.
Bila mana suatu masalah diibaratkan maka lapan kama, maka hukum sebelum kama itu muktamad. Nah, di dia ayat pendapat qobla kama, ayat pendapat ba'da kama. Mana qobla kama? Nasju an kabutin alal masyhur kama qala musyur. Mana ba'da kama? Wajaja masyhurul mudasi wal hawi binaja. Nah, ada dua nih. Maka yang muktamad adalah pendapat sebelum 8 kamar anu hukuman bitohal tinggi hukuman suci. Tuh, ada 3 tuh. Ya. 1 hukuman belatung bang. Nomor kedua antuk kawan. Yang ketiga hukum wamat lagi. Itu jaring laba-laba. Eta hukum mu'tamadan suci, ya. Tapi hukum yang lain hukumnya najis. Artinya kita jangan kaget kalau ada ulama yang itu praktekkan karena hukum eta najis. Kan berikutnya kumaha hukumnya lamun si emong ganti kulit. Sebab mana nama di umurna ya keturunan urai orang itu suka ganti kulit nih. Nah, ya, bulan suka ganti kulit. Pertanyaannya gimana? Kulit bekas ular atau salin itu suci apa najis? Nah, wama ya rujuk min jildi nahwi hayatin fi hayatiha. Termasuk suci dari adalah kulit bekas ganti kulitnya si ular. Itu. Dan apa saja anu keluar tingginya, termasuk keringatnya, lamun keluar teh. Kata hukumnya suci. Tapi alam maaf tabi batuh. 1, 2, lakin kola sayyuna fi rijlun balil akrabu annahu najasun li annahu juz'un mutajassimun munfasilun min hayyin bahwa kama yitatin. Bagaimana hukumnya kulit ular bekas ganti kulit? Jawabannya najis 2. 1 ulama menyatakan suci. 2 lagi ulama menyatakan najis. Mana yang baik? Mana yang harus kita pegang? Jawab yang muktamad. Mana yang muktamad di dia? Tinggal itu simbol. Wangi simbolnya alamat. Saya kata balik. Musonif bilang alamat. Menurut pendapat aku, saya mah orang tahu. Cuma nyebutin doang. Tuh. Saya gak tabari jatuh na hukum karena doi. 2, kaidah dari itu. Di sini kita temukan lapan lakin oleh sayyuna. Fal masalah tuh idastudrikat bilakin. Jika dalam sebuah masalah di sana ada istidrakul lapan lakin, fama ba'dal lakin hiyal mu'tamadah. Kalimat setelah masalah setelah 8 lakin etalah mu'tamad. Tanyakan kamu beri agama. Di sini setelah lakin apa? Balil akrabu annahu najasun. Hukumnya najis. Kenapa? Lebih mengerti. Lebih mudah dimengerti. 1 juz'un mutajassidun. Karena kulit ular itu 1 juz yang nampak. Kasat mata. Bisa kita sentuh. Mutajassid. 2, munfasilun min hayyin. Terpisah dari binatang yang masih hidup. Sedangkan dihanap sudah wajuzul munfasilu min hayyin karena ini tadi si banjir lihat ayam jago jenggernya gede banget. Wah, kalau digoreng enak ya. Tapi ayamnya punya orang ditewak ayamnya doang dikulik jangan mau lagi khusus ayamnya dilepasin lagi kasih beta-betadin diburu gimana najis
jengger ayam yang kita cabut, yang kita ambil dari ayamnya, itu hukumnya najis. Walaupun airnya masih hidup, justru pasir organ tubuh hewan yang kita lepaskan, kita copotkan dari hewan ketika dia masih hidup, itu hukumnya najis. Itu najis. Nah, kulit ular kan lepas dari ular, ularnya masih hidup, berarti itu najis bahwa kamai. Oke, sampai di sini tidak dapat dipahami.